Kelebihannya yang menonjol adalah mengemukakan, nih dek, kelebihan si Salim ini adalah mengemukakan apa yang dianggap benar secara terus terang. Ia tidak menutup mulut terhadap suatu kalimat yang seharusnya diucapkannya. Dan Salim ini punya kelebihan, dia tidak takut berkata terus terang kalau itu benar. Kemudian dia tidak menutup mulut terhadap sesuatu yang tidak seharusnya, maksudnya yang salah, dia harus pokoknya disampaikannya kayak gitu. Dia nggak takut, dan ia tidak hendak mengkhianati hidupnya dengan berdiam diri dengan kesalahan. Jadi dia nggak mau melihat kesalahan tuh diem aja, nggak mau kayak gitu ya. Adek, kalau adek ngelihat kesalahan, apa yang dedek lakukan? Malah diganggunya. Ganggu orang. Bagus nggak itu? Enggak. Nah, kalau Karena seorang Islam itu ketika melihat kesalahan harus ada 3, diperbaiki dengan mulut, kemudian tangan, yang ini Hati dulu. hati, mulut, tangan. dan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Perang Palestina dengan Israel, Mbak nggak bisa berperang langsung dengan tangan ke sana. Apa yang Mbak lakukan? menjauh. Mbak doa mati. Itu dari hati kita harus menyangkal bahwa perbuatan Israel itu adalah perbuatan yang keji, jahat deh ya. Keji itu apa ya? Keji itu jelek, jahat. Kemudian dengan apa? Dengan mulut kita sampaikan bahwa memang itu kebohongan Israel itu harus disampaikan. Bisa dengan melalui internet. Mbak eje. Nggak boleh, biarlah, nanti kan Allah sendiri yang ini balasnya. Setan tuh artinya apa ya? Setan itu makhluk ciptaan Allah yang berasal dari api, yang sombong, yang suka membangkang. Setelah kota Mekah dibebaskan oleh kaum muslimin, Rasulullah mengirim beberapa rombongan ke kampung-kampung dan suku Arab di sekeliling Mekah dan menyampaikan kepada penduduknya bahwa Rasulullah sengaja mengirim mereka untuk berdakwah, bukan untuk berperang, dan sebagai pemimpinnya adalah Khalid bin Walid. Khalid sampai di tempat tujuan, lalu terjadilah peristiwa yang menyebabkan terpaksa menggunakan senjata dan menumpahkan darah. Sewaktu peristiwa itu sampai kepada Nabi, beliau memohon ampunan kepada Allah sambil berkata, "Ya Allah, aku berlepas diri kepadamu dari apa yang dilakukan Khalid." Khalid itu kan langsung kan? Iya, padahal di kaum itu sebenarnya kita harus bersabar ya kan? Berdakwah tuh. Juga peristiwa tersebut tidak dapat dilupakan oleh Umar hingga mengambil perhatian khusus Umar terhadap Khalid. Kata Umar, sesungguhnya pedang Khalid terlalu tajam. Maksudnya itu tadi. Iya, yang waktu itu ya. Maksudnya itu tadi ya, dia tidak memikirkan apapun karena dia orang kafir, langsung aja, padahal kan ada proses Nabi itu kan. Dalam ekspedisi yang dipimpin oleh Khalid, ikut juga Salim Maula Abu Huzaifah serta sahabat yang lain. Dan demi melihat perbuatan Khalid tadi, Salim pun menegur dan menjelaskan kesalahan yang dilakukan Khalid. Sementara Khalid ya diam lalu mendengarkan apa yang diucapkan oleh si Salim, kemudian membela dirinya. Akhirnya meningkat menjadi perdebatan yang sengit. Ketika itu ia memandang Khalid bukan sebagai seorang bangsawan Mekah, dan ia pun tidak merendah diri karena dulunya ia seorang budak. Tidak, karena Islam telah menyamahkan mereka. Ya, begitu pula dia tidak memandangnya sebagai panglima yang kesalahannya harus dibiarkan begitu saja. Jadi menyebabkan dia diam, tidak. Tapi ia memandang Khalid sebagai serikat dan sekutunya, kawannya, dan dalam kewajiban dan tanggung jawab. Serta ia menentang dan menyalahkan Khalid karena itu bukanlah suatu kebenaran, karena ambisi atau suatu maksud tertentu. Ia hanya melaksanakan keinginan yang kuat ya.
Ia hanya melaksanakan nasihat yang diakui dalam Islam. Dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Agama itu adalah nasihat. Ketika Rasulullah mendengar perbuatan Khalid bin Walid, beliau bertanya, kata Rasulullah, adakah yang menyanggahnya? Alangkah agung pertanyaan itu dan alangkah mengharukan. Dan amarah Rasulullah menjadi surut ketika mereka mengatakan kepada beliau, ada. Salim menegur dan menyangga perbuatan si Khalid bin Walid. Salim hidup mendampingi Rasulullah dan orang-orang beriman, tidak pernah ketinggalan dalam suatu peperangan, mempertahankan agama dan tak kehilangan gairah dalam suatu ibadah. Iya, benar. Sementara Khalifah Abu Bakar menghadapi persekongkolan jahat dari orang-orang murtad, dan tibalah saatnya pertempuran Yamamah. Dan tibalah saat pertempuran Yamamah, suatu peperangan sengit yang merupakan ujian terberat bagi Islam. Maka berangkatlah kaum muslimin untuk berjuang. Tak ketinggalan Salim bersama Abu Huzaifah, saudara seagama. Di awal perang, kaum muslimin tidak bermaksud hendak menyerang, tapi setiap mukmin telah merasa bahwa peperangan ini adalah peperangan yang menentukan, sehingga segala akibatnya menjadi tanggung jawab bersama. Mereka dikumpulkan sekali lagi oleh Khalid bin Walid, dan dua saudara Abu Huzaifah dan Salim berpelukan dan sama berjanji siap mati syahid demi agama yang benar, yang akan mengantarkan mereka kepada keberuntungan dunia akhirat, ya. Lalu keduanya menerjunkan diri dalam kancah peperangan. Abu Huzaifah berseru, meneriakan, "Hai pengikut Al-Quran, hiasilah Al-Quran dengan amal-amal kalian." Dan badai angin puyuh, pedangnya berkelibat menghujamkan tusukan kepada anak buah Musailamah. Sementara Salim berseru, "Amat buruk nasibku sebagai pemikul tanggung jawab Al-Quran apabila benteng kaum muslimin bobol karena kelalaianku." "Tidak mungkin demikian, wahai Salim. Bahkan engkau adalah sebaik-baik pemikul Al-Quran," ujar Abu Huzaifah. Pedangnya bagai menari menebas menusuk pundak orang murtad dan bangkit berontak hendak mengembalikan jahiliyah Quraisy dan memadamkan cahaya Islam. Tiba-tiba salah satu pedang orang murtad itu menebas tangannya hingga putus. Tangannya dipergunakannya untuk memanggul panji Muhajirin setelah gugur pemanggulnya yang pertama, yaitu Zaid bin Khattab. Jadi dia megang panji bendera Islam itu, ya, dari Zaid bin Khattab. Zaid bin Khattab itu meninggal, jadi dia yang ambil, kayak gitu ya. Tak kala tangan kanannya itu putus dan panji itu jatuh, hendaklah dipungutnya, ya, dipungutnya dengan tangan kiri. Jadi tangan kiri lalu terus menerus mengacungkannya setinggi-tingginya sambil mengumandangkan ayat Al-Quran. Jadi dia, wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsirun famawahanu bima asabahum fi sabilillah wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbul sabirin. Artinya, betapa banyak nabi yang bersamanya ikut bertempur pendukung agama Allah, yang tidak sedikit jumlahnya. Mereka tidak patah semangat disebabkan cobaan yang menimpa mereka dalam berjuang di jalan Allah itu. Daya juang mereka tidak melemah apalagi menyerah kalah. Sedang Allah mengasihi orang-orang yang takwa. Ali Imran ayat 146, ya. Dan menyerbunya sehingga pahlawan itu menjadi rubuh. Ya, jadi meninggal ya di situ ya. Dan pertempuran berakhir dengan terbunuhnya Musailamah si pembohong yang menyerah kalah tentara murtad. Ya, jadi menyerah serta menangnya tentara muslimin. Dan ketika kaum muslimin mencari kurban dan syuhada mereka menemukan Salim dalam keadaan sakaratul maut. Sempat pula ia bertanya kepada mereka, bagaimana nasib Abu Huzaifah? Masih ingat dia dengan Abu Huzaifah? Ia telah menemui syahid, ujar mereka. Baringkan aku di sampingnya. Masih sadar dia ya, katanya pula. Ini dia di sampingmu, wahai Salim. Ia telah menemui syahidnya di tempat ini. Mendengar jawaban itu, tersungginglah senyum yang
akhirnya, dan setelah itu ia tidak berbicara lagi. Ia telah menemukan bersama saudaranya apa yang mereka dambakan selama ini. Mereka masuk, iya syahid pada perang Yamamah ya. Keduanya pada perang Yamamah mereka syahid bersama-sama. Iya, di antara kayak gitu, tapi dia masih ingat, hebat.